Kicau mania atau sebutan bagi para pelomba burung kicau merupakan bentuk dari aktivitas memelihara burung. Aktivitas ini sudah menjadi aktivitas yang lazim bagi masyarakat Jawa. Hampir tiap minggu ada lomba burung dengan berbagai jenis yang dilombakan. Salah satunya cucak hijau. Dalam budaya Jawa, kegiatan memelihara burung disebut kelangenan kukilo. Namun, jika pada zaman dahulu kelangenan kukilo identik dengan burung perkutut, sekarang sudah dengan berbagai macam jenis. Dengan begitu, apakah fenomena kicau mania masih disebut kelangenan kukilo? Kalangenan itu ya dari kata langen, senang gitu. Dari kelangenan itu kegiatan yang tujuannya untuk mendapatkan kesenangan. Nah, kalau istilah bocah saiki anak sekarang itu ya for having fun. Kukilo itu manuk, burung. Jadi kesenangan yang diperoleh dari memelihara burung. Nah, biasanya yang dipelihara oleh orang Jawa ini burung yang sifatnya oceh-ocehan. Budaya kukilo ini dulu, tradisi kukilo ini biasanya hidup di kalangan para priyayi. Kalau tidak dilakukan oleh para priyayi, biasanya juga dilakukan oleh para orang kaya desa, tuan tanah di desa, juragan yang punya modal ya, untuk beli burung yang baik. Dan burung yang dipelihara, burung yang dijadikan objek kelangenan ini biasanya bukan burung lepas di luar, tapi burung yang dikandang, dikurung. Jadi ada kebiasaan, ada tradisi para priyayi, para orang kaya dulu itu memelihara burung dalam sangkar. Karena ini budaya atau tradisi aristokrat priyayi, biasanya ini juga ada semacam hierarki gradasi. Makin tinggi posisi sosialnya, makin bagus kualitas kelangenannya, jajahannya. Jadi seorang kepala dusun tidak berani memelihara perkutut yang kualitas suaranya lebih bagus dari kagunganipun Mbah Lurah. Proses kelangenan burung, memelihara burung di kalangan masyarakat non priyayi, karena sekarang sudah tidak ada priyayi kan, ini bisa dilihat sebagai satu tetiron gitu ya, tiru-tiru, simulakra dari budaya lama, dari tradisi lama dulu. Tetiron ini bukan hanya, salah satu sifat tetironnya itu adalah mengembangkan. Jadi memang masih mengikuti atau meniru budaya kelangenan burung, tetapi yang dipelihara tidak lagi semata-mata burung perkutut. Mereka ada perluasan area. Jadi burung-burung yang lain yang bisa dikembangkan, bisa dilihat bagus suaranya juga dijadikan objek kelangenan. Budaya kelangenan burung merupakan nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Budaya ini diterapkan dalam bentuk tindakan pemeliharaan jenis-jenis burung dengan pola dan batasan tertentu untuk memperoleh kepuasan rasa dan ketentraman batin. Kepuasan rasa dan ketentraman batin yang dicapai melalui kegiatan memelihara burung merupakan bagian dari kebutuhan hidup yang mencerminkan gejolak jiwa manusia. Ya, pertama kan dari hobi. Hobi akhirnya ke malah itu. Jadi kayaknya pengen gimana caranya diprestasikan gitu. Akhirnya ya pengen nyari prestasi itu aja. Kesukaan saja, kesukaan. Kalau saya cenderung suka cak ijo, emang cenderung suka aja. Sukanya itu cak ijonya itu kan binatangnya itu cerdas itu aja. Cerdas ngerekam terus, tapi juga mudah lupa. Tantangannya di situ. Beda sama apa? Kayak anggungan gitu kan lain. Kalau anggungan itu kan udah kelangenan maksudnya. Kalau untuk lomba itu H-3 udah mulai disetting. Kalau untuk harian kan nanti dari pasca lomba
pasca lomba dari H+2 itu H+1 itu H+1 plus 2 itu masih rawatan pasca lomba tuh. H+3-nya itu masih sudah rawatan harian lagi. Harus continue sama itu aja. Kalau untuk Cak Ijo, kalau untuk dilindungin saya nggak setuju ya. Terus terang ini, kalau soalnya masih banyak, masih mudah digarap di rumah, masih bisa dirawat. Umpamanya di ternak juga meskipun susah tapi masih bisa. Kecuali kalau yang susah dirawat itu susah malah saya setuju dilindungi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jenis cucak hijau atau dengan nama latin Chlorpsis sp memiliki status dilindungi. Berdasarkan peraturan tersebut, salah satu alasan satwa dilindungi adalah karena adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam. Jika penurunan terjadi di alam, maka salah satu faktornya adalah perburuan, yang mana hasil tangkapan tersebut digunakan untuk lomba kicau seperti yang terjadi saat ini. Untuk mengetahui kondisi burung cucak hijau di alam, kami berangkat ke Desa Kemuning. Desa ini terletak di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, di mana lokasi ini berdekatan dengan hutan alam yang tersisa di Jawa. Sekarang, Desa Kemuning sudah menjadi salah satu desa yang melarang perburuan. Kalau zaman dahulu itu terlalu banyak, Mas. Di tepi kebun-kebun masyarakat saja banyak yang menjumpai atau banyak yang tahu kalau burung cucak hijau itu kalau dulu itu banyak. Kalau saat ini sampai sekarang ini ya ada tapi sudah berkurang. Sudah berkurang sekali. Karena dulu saya itu tukang cari burung, tapi sekarang dulu banyak sekali. Kalau satu hari saya berangkat masang itu paling enggak dapatnya cucak hijau itu 3 atau 4 sampai 7, Mas. Tapi sekarang masang saja satu hari belum pasti itu dapat. Makanya cucak hijau zaman dulu sama zaman sekarang itu memang berkurang sekali. Kalau saya dikatakan kasihan kalau dulu itu mungkin tidak berpikir antara masa depan atau anak cucu kita belum berpikir, tapi sekarang sudah saya berpikir supaya burung itu pulih kembali itu, Mas. Efek kicau mania juga terasa di jajaran Keraton Yogyakarta. Gusti Prabu mengatakan, jika mengaku kicau mania sejati, pasti ada rasa peduli agar burung yang disukai bisa tetap lestari. Jadi khususnya masyarakat Jawa itu kan dengan kukilo atau burung itu kan menyatu, karena itu merupakan satu kebiasaan ada dari masyarakat Jawa. Nah, sehingga kalau menurut saya tentang masalah kukilo atau burung, ya, ini kalau di masyarakat saya yakin bahwa itu punya dampak yang sangat positif, khususnya bagi mereka-mereka yang senang lomba. Ya. Karena kalau yang tidak senang lomba artinya cuma dipelihara sampai mati. Gitu. Tapi kalau yang senang lomba pasti ingin burungnya ini tidak mati dan kalau bisa juara. Nah kalau sudah juara pasti dia diternak. Efek yang ada itu sekarang begitu ada lomba burung berkicau, boleh dilihat setiap lomba Hamengkubuwono Cup kayak apa. Yang jualan apa saja di sana ada. Pengrajin sangkar, pakan, ada yang cuma jualan pangkringan, jualan ini, jualan itu kan luar biasa. Bambu-bambu yang ada di desa-desa bisa digunakan, potongan-potongan kayu jati bisa yang kecil-kecil bisa jadi sangkar kan gitu. Jadi itu yang harus difikirkan bahwa itu manfaatnya sangat besar untuk masyarakat itu. Di berbagai bidang gitu. Padahal hanya satu burung istilahnya. Dan dengan adanya burung-burung ini dilombakan artinya pelestari itu akan luar biasa. Contohnya pada waktu dulu pernah dilarang tentang jalak bali. Coba kalau waktu itu dilarang, diserahkan ke BKSDA. Kemudian di BKSDA juga cara penanganannya tidak maksimal. Artinya
tidak diternak atau tidak karena orang-orangnya bukan orang pecinta burung, orang karyawan, sehingga untuk bisa dengan hati, kerja dengan hati, ketulusan, kecintaan terhadap satwa apapun itu kan kurang. Jadi tidak bisa merasakan getaran hati dengan apa yang ada di depannya gitu. Nah, sehingga kan banyak yang mati gitu. Nah, dan begitu juga hal yang lain. Nah, seperti masalah kadang-kadang disalahkan, ada yang dilarang karena habitatnya habis gitu atau musnah gitu. Jangan nyalain pecinta burung. Justru pecinta burung itu pelestari yang luar biasa menurut saya. Yang disalahkan ya pimpinan BKSDA-nya. Kerjanya apa? Itu menurut saya. Kerjanya apa? Dan seharusnya itu sangat mudah. Saya melakukan misalnya. Saya 9 tahun yang lalu saya ngelepas burung tekukur lokal. 40 ekor jantan betina saya lepas. Sekarang mungkin ribuan di kota Jogja ini. Dulu hanya di alun-alun ini saja, sekarang udah hampir di seluruh ini. Tapi dengan catatan, ya kalau kita hanya diam saja ngelepas saja, ya itu sama aja bohong. Karena pasti ditembakin sama yang orang senang nembak. Tapi saya kerjasama dengan pemuda-pemuda di dalam Beteng Keraton. Kalau ada yang nembak, tunggu aja, bisa dapat satu, supaya dapat gitu. Jangan diusir, tapi supaya dapat dulu. Begitu dapat cegat rame-rame, suruh makan mentah itu. Yang ditembak itu suruh makan mentah-mentah gitu. Akhirnya kan kapok dia. BKSDA sudah melakukan tugas sesuai tupoksinya, teman-teman sudah di lapangan, Anda bisa lihat sendiri bahwa teman-teman ini bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan tanpa mengenal waktu. Terkait pada hobi ini, sebenarnya memang kita harus akui bahwa penyuluhan-penyuluhan masih belum maksimal kita lakukan. Belum maksimal. Artinya apa? Memang mulai tahun 2019 akhir ini dan tahun-tahun ke depan, kami akan melakukan penyuluhan termasuk sosialisasi kepada para hobis ini terkait burung-burung yang dilindungi maupun tidak dilindungi, termasuk burung-burung yang akan dilombakan. Sehingga kedepannya kita harap para hobis ini juga sudah paham burung-burung apa sih yang harus ditangkarkan misalnya untuk dilombakan. Kalau untuk di pasar-pasar burung, di para penangkar burung, di pengepul burung, pengedar, semuanya sudah kami sampaikan. Tapi memang para hobis ini tersebar jumlahnya, bukan hanya di pasar, bukan hanya di pengedar dan penangkar, tapi juga di rumah-rumah. Nah, itu kami memang masih kesulitan karena jumlahnya sangat banyak. Nah, ini sendiri sebetulnya bukan hanya merupakan tanggung jawab BKSDA. Saya ulangi, bukan hanya merupakan tanggung jawab BKSDA, tapi tanggung jawab kita semua masyarakat Yogyakarta. Untuk saling mengingatkan, sehingga budaya kelangenan kukilo ini yang sangat bagus tentunya, karena ini merupakan budaya Jawa juga yang harus terus kita pelihara, tidak sampai menjadi ajang untuk mengambil atau pengambilan burung-burung yang dilindungi terutama di alam, dalam jumlah besar sehingga akan terjadi kepunahan nanti di alam. Saya rasa semua pihak mungkin harus bisa bersama-sama bahu-membahu dengan BKSDA juga untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada para hobis bahwa mari kita lombakan burung-burung kita, tapi kalau bisa itu merupakan dari hasil penangkaran. Tidak susah untuk menangkar. Silakan mengajukan proposal atau usulan kepada BKSDA dan kami siap untuk membantu untuk membina, untuk melakukan pengawasan, untuk membantu teman-teman siapa saja untuk melakukan penangkaran. Sebenarnya spesies-spesies yang dilombakan itu memiliki peran penting bagi komunitas yang ada di lingkungannya. Jadi spesies burung kicau itu dia mempunyai peran, memiliki hubungan dengan jenis-jenis yang lain yang akhirnya nanti apabila jenis kicau ini berkurang di alam, maka dia akan juga mempengaruhi relasinya atau hubungannya dengan jenis-jenis lain yang tidak dilindungi atau tidak dilombakan untuk burung-burung kicau tersebut. Sehingga
dampaknya sebenarnya tidak hanya pada spesies yang dijadikan lomba atau jadikan target untuk lomba, tapi juga spesies-spesies yang terkait secara tidak langsung dengan spesies yang dilombakan tersebut. Ada alternatif sebenarnya yang bisa dijadikan pertimbangan bagi teman-teman yang memang senang dengan keberadaan burung dan menikmati kicau-kicauan, adalah kegiatan pengamatan burung di alam. Kegiatan ini sebenarnya sangat menarik karena tidak hanya melibatkan kegiatan mendengarkan kicauan burung di alam, tapi juga ada kegiatan aktivitas olahraganya, di mana peserta biasanya harus jalan cukup jauh dan ada tantangannya juga. Tantangannya berupa mereka tidak mudah untuk menemukan burung-burung yang berkicau tadi. Namun apabila ketemu itu pasti akan sangat menyenangkan sekali. Nah, gerakan ini sebenarnya sudah cukup lama ada di Indonesia, namun memang masih kalah populer dengan gerakan untuk memelihara jenis-jenis untuk dilombakan ataupun jenis-jenis yang dipelihara di rumah. Nah, saya kira anak muda sekarang harus mengarah ke sana karena anak muda sekarang energik, mereka suka di alam, kegiatan-kegiatan hobi terkait dengan pengamatan burung di alam, menikmati kicauan burung di alam, saya kira akan menjadi alternatif di masa yang akan datang. Dan saatnya Kelangenan Kukilo itu nanti bergeser pada skema pengamatan di alam, tidak lagi mengurung yang menyebabkan burung itu menjadi terbatas, baik kondisi kesejahteraannya maupun mungkin kemampuan reproduksinya jadi terbatas pada yang disediakan oleh manusia. Tertangkapnya jenis-jenis burung kicauan untuk Kelangenan Kukilo akan membuat waktu regenerasi burung melambat. Ditambah dengan permintaan pasar burung untuk kelangenan yang bersifat elastis, justru meningkatkan risiko kelangkaan jenis secara bertahap. Lama-kelamaan, kondisi tersebut akan